Presiden Joko Widodo merasa aneh terkait permintaan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pertemuan untuk membahas isu transkrip rekaman percakapan SBY dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Menurut Presiden, isu penyadapan terhadap SBY hanyalah pembahasan di ruang lingkup pengadilan dan yang berkepentingan adalah pihak yang berperkara. Namun Presiden Joko Widodo tidak keberatan jika SBY akan bertemu dengannya. Presiden Jokowi mengaku akan mengakomodir keinginan SBY dan menyerahkan kepastiannya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Gini loh, saya hanya ingin menyampaikan yang kemarin ya. Itu kan isu pengadilan, itu isunya di pengadilan loh, ya. Dan yang bicara itu kan pengacara, pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok, ya enggak? Iya kan? Lah kok barangnya digiring ke saya? Ya. Jadi biarkan nggak ada hubungannya. Pak, itu kan soal penyadapan. Apanya? Bagaimana soal komunikasi Bapak dengan Pak? Itu juga isu di pengadilan. Tanyakan ke sana, tanyakan. Yang berbicara itu tanyakan ke yang jangan barangnya dibawa ke saya. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik kan, waktunya akan diatur. Tetapi kalau ada permintaan, ya. Ini sudah ada permintaan nih Pak. Saya tanyakan ke Menseknek, bukan saya. Sebelumnya di kantor Partai Demokrat Rabu sore, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengakui percakapannya dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober 2016 yang diikuti tim pengacara Ahok hanya terkait dukungan terhadap Agus Silvi pada Pilgub DKI 2017. Bukan mengenai fatwa MUI, mengenai kasus yang sedang dihadapi Ahok. Selain itu, SBY juga merasa hak privasinya telah dilanggar dan ingin bicara belak-belakan dengan Presiden Jokowi mengenai sejumlah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Dengan penjelasan saya ini, berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apapun yang menyangkut percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah penyadapan ilegal. Saya hanya mohon hukum ditegakkan. Sebelumnya, persidangan ke-8 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, kuasa hukum Ahok Hampri Jemat menyatakan memiliki bukti percakapan antara SBY dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin pada 7 Oktober 2016 mengenai dukungan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni di pemilihan Gubernur DKI 2017 dan fatwa MUI untuk kasus penistaan agama. I Gusti Ayu Sutrianingsih, Dini Eko Putranto, JAK TV. Ya, pemirsa, isunya terus bergulir ya. Ini buntut dari pernyataan Ahok dalam persidangan hari Selasa lalu, di mana kemudian berkembang menjadi isu penyadapan. Dan banyak pihak-pihak yang tersinggung begitu. Meskipun Ahoknya sudah minta maaf, kemudian Kapolda, Luhut Panjaitan dan juga Pangdam ya sudah menemui MUI, sudah bersilaturahmi begitu ya. Tapi tampaknya isu ini terus bergulir, terutama mantan Presiden SBY yang merasa terganggu jika benar memang ada penyadapan. Namun sidang tersebut memang berlangsung tertutup. Kita ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam sidang tersebut dari sumbernya langsung ini ya. Dan juga ada tamu-tamu lain, ada Pak Hemfri Jemat ya, kuasa hukum Ahok. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Petrus Salestinus ya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Selamat malam Pak Petrus. Selamat malam. Ya. Dan kemudian ada juga Pak Ihsan Abdullah, Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, mantan penasehat hukum Gus Dur ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya pastinya langsung ke Pak Hemfri ini diklarifikasi nih Pak. Iya. Karena kan dalam sidang itu Anda menanyakan juga begitu ke saksi, benarkah ada percakapan tanggal sekian, jam sekian begitu. Nah ini kesannya sampai jamnya aja tahu begitu kan. Ini berarti kan bukan ada jamnya aja, menitnya juga. Iya, menitnya juga tahu. Ini dari mana sumbernya ini memang Pak? Gini ya. Jadi sebenarnya yang terjadi di ruangan sidang itu bukan hanya pertanyaan itu saja. Banyak pertanyaan lain. Buktinya sampai 7 jam kan. Dan sebenarnya apa yang terjadi dalam ruangan sidang itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena sebenarnya di ruangan sidang itu semuanya ditentukan oleh hakim. Ya, aturan mainnya adalah ya kalau selama hakim tidak menegur berarti go ahead, jalan terus, gitu kan.
Dan memang tugas penasihat hukum itu memang melakukan cross examination. Siapapun dia yang hadir di sana. Andai kata pun presiden hadir, tetap akan Kedudukannya dilakukan sama, betul kan? Ya. Dan berkaitan dengan pertanyaan yang kebetulan saya ajukan, sebenarnya pertanyaannya sederhana di situ. Yang pertama adalah ditanyakan mengenai kejadian tanggal 7 Oktober, yaitu hari Jumat, ya, pada saat kedatangan paslon nomor 1 AHY dan Silvi. Nah, di situ yang saya tanyakan, benar nggak saksi yaitu Pak Kiai Ma'ruf Amin itu menyatakan dukungannya kepada paslon nomor 1 tersebut begitu? Karena itu kan udah dalam berita. Nah, kemudian saksi bilang betul, dia bilang begitu. Nah, saya bacakan dukungannya itu, ya, bahwa mendukung nomor 1 karena ini yang dianggap yang terbaik dan sebagainya. Saya tanya alasannya apa? Ya, alasannya karena ya itu ya sebagai tamu kita biasa mengutarakan hal yang baik kepada tamu gitu untuk menyenangkan hatinya. Kemudian saya tanya, loh, ada nggak diterima juga paslon nomor 2, nomor 3? Ini kan untuk menunjukkan objektivitas daripada saksi. Ini ada ketentuan pasalnya, pasal 185. Nah, di situ harus dilihat saksi ini objektif atau tidak, atau ada afiliasi politik atau tidak. Karena beliau ini adalah saksi fakta, bukan saksi pelapor ya, saksi fakta. Nah, ternyata di situ beliau bilang, oh, saya itu menerima Agus itu, Silvi itu sebelum Pak Ahok pidato tanggal 27 September. Nah, disitulah kita mengingatkan bahkan sampai maju ke meja majelis hakim. Ada berita-berita ini bukan sebelum Ahok berpidato, tanggal 7 Oktober. Jadi setelah Ahok berpidato. Nah, kita ingatkan gitu, akhirnya ya Pak Kiai bilang, oh iya betul katanya, saya baru ingat. Sudah selesai. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Nah, ditanyakan apakah sehari sebelumnya tanggal 6 Oktober yaitu hari Kamis ya, itu ada komunikasi dengan Pak SBY yaitu persisnya 10.16 jam 10.16 menit. Nah, di mana ditelepon oleh Pak SBY dan pada saat itu Pak SBY menyatakan dua hal sebenarnya. Pertama, tolong diatur untuk kedatangan Agus dan Silvi di kantor PBNU dengan pengurus lengkap PBNU. Yang kedua, nah ini dia yang jadi banyak masalah ya, menyatakan untuk segera dikeluarkan fatwa MUI untuk kasus penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Ahok begitu. Nah, pada saat ditanyakan itu ya saksi hanya menyatakan tidak. Nah, kemudian tentu ditanyakan lagi. Karena tadi sudah jawab, sekarang saya mau tanyakan lagi. Apakah benar tidak ada komunikasi tersebut? Tidak. Nah, karena sudah 2 kali dijawab, saya mengingatkan saudara saksi tentu harus mengetahui bahwa saksi itu harus memberikan keterangan yang benar. Karena ada sanksi hukumnya kalau menyatakan keterangan tidak benar. Dan saya langsung bilang kepada majelis hakim, tolong majelis hakim untuk sekali lagi ditanyakan, karena ini konsekuensinya berat ya kalau sampai dinyatakan sebagai saksi palsu. Majelis hakim tanyakan lagi, jawabnya tidak. Nah, pada saat itulah saya bilang, karena sudah berkali-kali ditanyakan dan jawabannya adalah tidak, maka kami akan menindaklanjuti ya apa yang kami sampaikan ini. Kami akan menunjukkan bukti untuk yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, kata majelis hakim, selesai sudah. Nah, pertanyaannya itu lepas dari itu, pertanyaannya kok Anda bisa tahu begitu ya, ada telepon dari pukul 10 lebih 16 menit pada tanggal 6 Oktober itu begitu. Ya tahu dong. Dahunya dari mana? Karena isunya berkembang, wah ini jangan-jangan memang melibatkan intelijen begitu. Begini, kita itu tahu juga bukan pada saat sidang itu. Sebelum sidang itu juga kita sudah tahu, tapi pada saat persidangan, bukan sebelum persidangan. Tahu dari mana itu, Tapi Pak? kita tidak pernah mau mengungkapkan itu di luar persidangan, karena kita tahu kalau kita mengungkapkan itu yang terjadi adalah kekacauan. Karena itu akan dianggap katakan fitnah, ya, berita tidak benar. Nah, persis yang reaksinya setelah persidangan. Dan yang paling penting tidak mempunyai nilai pembuktian. Kita mau punya nilai pembuktian. Ya, sumbernya dari mana itu ya Pak Hemfri, informasi itu Pak Hemfri?
Ya, itu sumbernya dari Tuhan. Dari Tuhan ya, Iya, luar biasa. Ya, kita akan lanjutkan lagi nih ya nanti mungkin dengan Pak Ihsan Abdullah ya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Kita lanjutkan ya membahas Ahok, SBY dan isu penyadapan. Begitu ini tentu terkait dengan sidang kemarin ya, ke sidang ke-8. Saya ingin ke Pak Ihsan Abdullah yang hadir ya dalam sidang tersebut, mengetahui peristiwa tersebut. Kalau menurut Pak Hemfrey sebenarnya tidak ada masalah apa yang disampaikan oleh Ahok saat itu, karena memang dia memang dalam upaya untuk mengungkap fakta begitu ya, untuk mengungkap benarkah saksi ini objektif. Dan buktinya majelis hakim juga tidak menegur, tapi mengapa dimasalahkan ini oleh NU? Begini ya, di dalam sidang pun namanya ada etika. Etika itu bukan hanya di persidangan ya, di jalan, di meja makan, di tempat tidur, apalagi di tempat persidangan yang mulia kan. Apa etikanya? Semua memang diberlakukan sama, equality before the law. Semua orang sama diberlakukan di kedudukannya hukum. sama ya. Tetapi kan kita punya sopan santun yang namanya etika tadi. Apakah pantas misalnya ya seorang saksi yang kita ketahui ya bahwa yang namanya ulama itu ya harus dihormati, pimpinan agama, pemimpin, ulama, tokoh agama, itu semua siapapun harus kita hormati, dan beliau hadir di sana itu kan dalam rangka penghormatan terhadap hukum, sehingga hadir di sana atas undangan jaksa, menghormati lembaga peradilan, satu ya. Kemudian seandainya pun nggak kita hadirkan nggak masalah sebenarnya, karena apa? Kita sudah siapkan kesaksian dalam bentuk tertulis ya, yang sudah disampaikan kepada proses BAP sejak awal ya, namanya dalam hukum kita tahu semua namanya affidavit itu kan, sudah jelas. Tetapi karena tadi penghormatan terhadap hukum ya, sehingga hadir. Nah, seharusnya kalau yang namanya saksi hadir itu kan haknya memang jaksa, pengacara untuk menggali bagaimana supaya fakta di persidangan terungkap, sehingga menjadi terang, menjadi jelas apa substansinya kan begitu. Nah, yang saya perhatikan ya mohon maaf, saya juga kami di dalam Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia banyak sekali ahli-ahli hukum ya, dokter-dokter hukum ya, yang tentu kita paham lah, maklum bahwa soal pertanyaan nggak ada masalah. Mau keras mau apa nggak ada masalah, itu hal katanya yang wajar. menghardik. Tetapi yang tidak pantas itu bagaimana kemudian bertanya yang merendahkan, ya kan, menyerang kehormatan. Nah, ini yang nggak bisa diterima, karena apa? Beda nih konteksnya. Kalau mungkin biasa-biasa saja seperti kita, hal yang seperti itu wajar. Tapi bagi seorang ulama yang dihormati dan dia memiliki umat, ya karena apa? Kiai Ma'ruf itu adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah representasi ulama yang di dalamnya terdiri dari 79 ormas Islam. Dan masing-masing ormas Islam itu membawahi umatnya luar biasa. Tapi Pak, kalau yang Sebentar dulu, ya, yang kedua, beliau itu adalah Ketua Rais Am PBNU. Rais Am itu pimpinan tertinggi di dalam jajaran PBNU. Nah, kita tahu semua bahwa PBNU adalah ormas Jamiah yang terbesar di Indonesia, yang warganya 80 juta orang se-Indonesia, dan ini nggak bisa memang diperlakukan seperti apa sih Pak Tadi saya sampaikan, tertutup kan sidangnya? Bukan tertutup, itu sedang terbuka. Bahwa terbuka tertutup itu urusan mereka yang mengatur. Maksudnya banyak orang tidak mengetahui sebenarnya diperlakukan seperti apa sih? Nah, maka sebentar dulu. Kondisi psikologi itu beda ya. Tadi saya katakan, yang namanya ulama itu kan nggak pernah diinjak-injak ruang persidangan. Sehingga harus tahu juga, pengacara ini kan harus paham lah etika santun, siapa yang akan diperiksa. Masa semua orang dipersamakan? Itu? Nah, bagi seorang ulama, apalagi Kiai Ma'ruf Amin yang kita hormati, semua kita tahu, kita hormati ya, dan sangat kita takzim. Kemudian mendapat perlakuan seperti itu, saya kira perlakuan seperti apa ini Pak? Ya, contoh nih, banyak sekali pengacara yang mutar sampai diingatkan nama hakim. Saudara pengacara, kalau Anda udah nggak punya pertanyaan, sudah kasih yang lain. Artinya begini loh, mestinya dari awal kan diatur, di frame. Hakim memanage waktu, bagaimana nih? Sejak awal kita sudah ngomong sama jaksa. Pak, beliau itu mau mimpin rapat, karena Harlah NU, hari lahir Nahdlatul Ulama hari itu. Ya toh? Dan beliau Rais Am harus memberikan pidato. Ya toh? Kita udah sampaikan, jam 2 harus selesai Pak. Maka kami minta yang pertama untuk dihadirkan.
Jam 9 on time sidang dimulai kan? Pak Amri tahu. Dan saya berharap agar semua bisa terungkap fakta, kan tinggal dibagi. Hei, jaksa, Anda berapa yang akan berbicara? Bisa diatur kok. Pengacara, Anda semua jumlahnya 22 orang lebih nih saya lihat. Silakan. Mau siapa yang mewakili? Apakah 5, 10? Nah, apa yang terjadi kok sampai 7 jam? Ya tadi, hakim 5 bertanya semua. Saya hitung, saya kalkulasi, ya, ada 79 pertanyaan. Itu memakan waktu kurang lebih hampir 1,5 jam. Ya kan? Kemudian jaksa, ya, jaksa hampir 1 jam lebih, ya. Nah, dengan beberapa jaksa yang bertanya 4 orang kalau nggak salah. Nah, yang terakhir itu pengacara. 22 orang bertanya semua kecuali si siapa? Sierra sama si tuh siapa? Hanya 2 yang tidak. Berarti 20 pengacara tanya. Bertanya semua, ini bagaimana? Itu kan sama dengan memperlakukan saksi sebagai pesakitan. Inilah yang kemudian nggak terima dan viral kemana-mana. Dan ingat bahwa NU dan MUI mempunyai kaki di bawah luar biasa besarnya. Andai kata saja Kiai nggak state kemarin, ya kan? Tentu ini terjadi yang panas luar biasa. Dan Tapi waktu itu Pak Ma'ruf Amin sendiri bersedia kan? Maksudnya tidak keberatan begitu? Ya memang tadi kan udah dikasih tahu diawali bahwa beliau itu mengharap bentuk penghargaan beliau kepada hukum. Nggak, maksudnya 7 jam itu tidak masalah begitu, tidak mengeluh begitu. Namanya kiai, sedikit pun dia tidak mengatakan apapun yang kasar-kasar atau yang naga tinggi. Itu kan menunjukkan memang keulamaan beliau. Mestinya yang tahu diri yang sebelah sana itu, pengacara-pengacara yang belajar itu. Kan begitu loh. Mengapa sih Pak kok pertanyaannya sampai 20 tanya semua, memang tidak bisa dikoordinir 1-2 disimpul yang inti-inti? Begini, kita itu persiapannya sangat matang. Kebetulan mengenai bidang keagamaan itu saya. Jadi ini bukan katakanlah pertanyaan yang spontanitas. Dipersiapkan berminggu-minggu dan berjam-jam untuk mempersiapkan pertanyaan. Jadi sudah ada tim untuk itu. Jadi kalau 20 terlalu dibesarkan itu bisa dihitung sebenarnya. Nah, kalau ada pertanyaan yang mengulang, bener Bang. sebentar dulu, saya gantian dulu. Enggak Bapak 20 berarti bukan 20, berapa yang tanya? Enggak sampai enggak lebih dari 10. Ya, saya tahu karena sudah ada pembagian. Saya udah hitung 230 pertanyaan. Enggak, sebenarnya yang penting substansinya saja. Ya, pertanyaan itu sudah disusun sedemikian rupa. Nah, sekarang tadi bagus tadi Mbak Rahmat tanya. Pak Ma'ruf itu sendiri sudah bersedia untuk diperiksa. Bahkan datu buat BAP di polisi juga beliau datang sendiri. Sebenarnya tidak harus Pak Ma'ruf. Ini kan wakil MUI sebenarnya. Sebentar. Kiai Ma'ruf Amin tidak pernah datang sendiri ke saya yang mendampingi. Bukan, waktu diperiksa BAP kan sendiri. Saya datang sendiri. Bukan, waktu diperiksa kan beliau sendiri. Yang di BAP kan tanda tangan beliau. Di BAP itu polisinya yang datang ke kantor MUI. Saya yang mendampingi. Bukan, itu kan ada BAP-nya Pak. Saya baca BAP-nya. Saya yang mendampingi. Tanggal 16 November, Pak Ma'ruf itu jam 8 pagi, itu kan ada BAP-nya. Datang ke Bareskrim. Sampai yang penyidiknya bilang, Bapak, ini Bapak ada surat panggilan tidak? Oh tidak, saya memang datang sendiri untuk ini. Itu yang sebelumnya yang dibilang itu yang klarifikasi mengenai soal pendapat dan sikap keagamaan. Itu tanggal 7 November. Yang saya bicarakan ini BAP yang masuk di pengadilan. Itu tanggal 16 BAP yang masuk di November. pengadilan adalah saya mendampingi dengan Sulistyo. Ya, penyidiknya, kemudian Slamet. Enggak, itu begini, yang tanda tangan kan hanya Pak Ma'ruf. Maksudnya itu. Masa tanda tangan 2 orang? Iya Pak Ma'ruf yang bukan, mau dampingin 100 orang juga nggak ada masalah. Yang saya bilang, atas kesediaan beliau sendiri, walaupun beliau sudah sepuh, ya, walaupun dia ketua MUI, beliau datang waktu BAP. Nah, sekarang konsekuensinya dari situ, ya mesti masuk ke pengadilan. Ya harus menjadi saksi. Ya tapi tadi itu yang disoroti, mengapa pertanyaannya tidak substansi saja begitu ya? Ada pertanyaan yang tidak substansi, sama hakim kan ditegur. Nah itu kan udah kelihatan. Jadi berarti aturan mainnya itu sudah ada. Jadi sebenarnya seorang penasihat hukum mau tanya apapun juga nggak ada yang batasin. Nggak bisa dibilang harus tanya A, harus tanya kalau B. tidak ada relevansinya biasanya dibatasin kan Pak? Hakim dong, kan wasitnya di hakim. Iya, ya kalau berarti hakim masih, ini kan juga bukan pengalaman baru sidang pertama untuk Pak Ma'ruf, sebelumnya juga ada sidang saksi-saksi lain. Dan itu terjadi kalau dianggap tidak relevan atau mengulang, ya itu kemudian dia kata hakim hanya satu yang jadi prinsipnya. Kalau saya diam berarti jalan terus. Tapi kalau saya
kemudian bilang berhenti, nah berarti situ memang tidak bisa dilanjutkan, ya, terus diubah pertanyaannya. Itu aja sekarang. Nah, nggak ada masalah Tapi sebenarnya. yang dimasalahkan itu, tadi itu malah dianggap seperti intimidasi begitu loh, Pak. Begini, ini di dalam ruangan sidang loh. Ini bukan di luar. Aturan mainnya sudah jelas kalau dalam ruangan sidang itu, ya. Kan itu udah ada aturan-aturannya semuanya. Bahwa Ini bukan dibiarkan saja oleh majelis bukan hakim berarti dibiarkan. tidak ada masalah begitu loh. Ya, Pak. nggak ada masalah memang. Nah, itu kan interpretasi orang luar. Itu kan Nah, sekarang saya masalah tambahin sedikit orang ya. bertanya. Ada nggak Ya Pak kan? Ma'ruf Amin sekarang komplain mengenai persoalan kesaksiannya itu? Nggak ada. Baik. Sampai saat ini nggak ada. Iya, Beliau tapi nggak ada masalah. orang memang tidak ada yang komplain. Berarti orang lain yang komplain. Bukan tidak komplain. Kiai Ma'ruf Amin selepas persidangan saya yang meminta agar diam, berpuasa untuk tidak bicara. Karena kami mempunyai penilaian sendiri dan kami hadir di sana bahwa bagaimana seorang pengacara menggali dan menyudutkan, merendahkan kehormatan beliau. Dan saya tahu ukuran-ukuran di mana. Seperti apa sih merendahkannya itu, Pak? Ya misalnya ada pertanyaan, ya, digiring, disudutkan. Lah, itu jamnya udah jam 3.40. Itulah kemudian saya protes dengan jaksa. Oke lah, kalau yang sebelah sana memang diberikan panggung ya jalan, walaupun menurut saya liar itu kan ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik. Tetapi Bukan panggung, seorang benar- jaksa, benar material. Itu seorang yang jaksa itu kan harusnya kan bisa menghentikan. Waktunya sudah sore, ya kan? Apakah Anda sudah cukup bertanya? Majelis yang mulia, beliau juga usianya sudah uzur tua, 73 tahun. Ini benar nggak sampai 7 tahun diperiksa? 7 jam. 7 jam. Ya, itu ada breaknya kok, hampir 1,5 jam. Breaknya Ada 1,4 jam. Ya. Itu hanya saya makan dengan kiai, naik ke atas sholat balik tapi lagi. tidak 7 jam itu penuh semuanya dengan pemeriksaan. Itu aja dari jam Yang 9. breaknya juga bilang dong dikurangi. Jadi 6 jam kurang besar. Coba dihitung dari jam 9 Katanya sampai jam sadis 4. banget kalau nggak ada breaknya, ada breaknya dong. Ada Ada break. sholat isoma ya. Kan tadi ada sholat isoma. Baik, ada Roy Suryo juga nih Waketum Demokrat ya. Tapi kita harus break dulu ya, nanti saya akan Pak Roy Suryo juga pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan, ini kebetulan ada Pak Roy Suryo juga nih yang Waketum Demokrat yang hadir. Nah, ini yang selain NU Nahdien yang terganggu begitu dengan sidang itu, SBY juga yang menyatakan keras begitu ya. Iya, karena alasannya sederhana. Sebenarnya itu kan kita sangat menghormati Pak SBY selaku Presiden ke-6 di Republik ini yang sangat menghormati hukum, dan zaman beliau itu tidak pernah melakukan intervensi hukum. Tiba-tiba kaget ketika kemarin ada upaya untuk mengkait-kaitkan ini dengan misalnya satu, ya disebut profesinya Pak Kiai itu adalah dulu sebagai one team press, ya. Ini kan sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Kalau dikatakan kedekatan, lah mungkin kalau diurut sejarahnya orang ya kita juga pernah dekat. Saya mungkin pernah satu persidangan gitu ya dengan Pak Hempre untuk kasus yang lain gitu ya. Kalau kayak gitu kan nanti orang ketemu semua. Jadi nggak relevan. Yang kedua yang agak sangat kemudian menjadi pertanyaan adalah yang sekarang pertanyaan besar itu adalah disebut bahwa punya rekaman, punya bukti, ya, bukti bahwa ada percakapan antara Pak Kiai Ma'ruf dengan Pak SBY dan dibuat dengan sangat detail pada tanggal Oktober 2016 jam 10:16. Ya, ini yang menjadi soal karena biasanya kalau itu tidak punya satu keyakinan yang sangat kuat, tidak ada bukti atau forensik yang itu sangat tepat, biasanya disampaikan dengan bahasa, kalau bahasa hukum itu biasanya adalah setidaknya pada hari Sabtu atau setidaknya pada hari ini atau setidaknya minggu ini, setidaknya tahun ini gitu. Ini kan sangat detail. Dan sangat detail itu harus merujuk kepada standar yang diakui di nanti di persidangan. Misalnya apakah itu jam berdasarkan basis UTC, Universal Time Code, atau basis waktu Indonesia Barat, atau itu dari operator yang dia sudah memiliki standar ISO 9000 atau standar basis yang lain. Tidak bisa kemudian berdasarkan jamnya Pak Iksan, tidak bisa berdasarkan jamnya saya, ya, karena jam kita pun berbeda-beda, gitu ya. Artinya ini ada satu bukti yang ingin kita kejar. Saya ingin cepat saja bahwa karena ada satu bukti yang mau diungkapkan, Pak Empre dan Pak Peter Celestinus, ayo ungkapkan saja. Pak SBY membuka kesempatan ini, buka saja seluas-luasnya bukti itu, karena yang ingin beliau sampaikan tidak ada pesanan fatwa. Ini yang paling penting. Karena kalau ada pesanan fatwa, itu berarti dua yang didiskreditkan kalau menurut saya. Pak SBY selaku orang yang sangat mengerti hukum meminta fatwa. Yang kedua, masa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia mau diminta fatwanya dan keluar atas nama pribadi. Jadi itu yang clear. Dan kalimat yang kita dengar dari Pak Hempre waktu itu adalah kalimat yang utuh. Kalimat yang utuh itu apakah benar pada tanggal sekian, jam sekian, itu ada satu Pak
SBY meminta kepada penerimaan kepada Mas AHY dan Pak Silvi di sekretariat itu. Yang kedua, permintaan fatwa. Ya. Pak Kiai menjawab dengan tidak. Diulangi lagi, benar? Tidak. Diulangi lagi, tidak. Memang tidak. Kalimat itu secara utuh tidak. Ibaratnya saya di ruangan ini, misalnya kemudian kita berkata, di ruangan ini ada Pak Hempri Jemat, di Jak TV ada Pak Peter Celestinus, ada Pak Iksan, ada Roy Suryo dalam acara Purnagra bersama pembawa acara Kawian Sakian gitu. Nah, benar apa tidak kalimat itu? Tidak. Iya, tapi mungkin orang yang melihat, oh ini benar. Jadi secara utuh itu tidak, bahwa ada bagian-bagian yang benar, itu yang kemudian sekarang dipersoalkan. Jadi artinya, ayo buka saja. Pak SBY selaku warga masyarakat. Bahwa benar tidak memang ingin- ada telepon tapi tidak minta fatwa gitu kan Nah, ya. Begitu itu, Pak Hempri. itu. Karena kalau Intinya dituduh di situ. pesan fatwa ini tuduhan yang serius. Masa MUI fatwanya pesanan begitu? Ini kan tuduhan yang serius dan harus dibuktikan loh ini Pak Hempri. Justru itulah perlunya cross examination. Ya. Nah. Pencarian pembuktian material itu sangat penting. Nah, ya, maksudnya Karena ada itu buktinya yang tidak ini bahwa ditekankan fatwanya itu selama pesanan? persidangan. Hakim sudah bilang di persidangan ini kita
Ini giliran Pak Petrus ini ya. Sebelum nanti saya ke Pak Hemfri lagi. Silakan Pak Petrus menanggapi. Ini kok terus seperti ini nih. Maaf lagi nih jadinya. Kalau kita yang melihat dari luar, sebetulnya suasana persidangan dan tensi perkara ini sendiri, perjalanannya sebetulnya masih hal yang biasa sekali. Kalau kita lihat dari tensi perkaranya, mestinya perkara ini makin lama makin panas. Dan suasana panas dalam persidangan seperti ini, kadang-kadang antara jaksa dengan penasihat hukum itu bisa saling tunjuk. Nah, dalam kasus pemeriksaan saksi terhadap Pak Kiai, sebetulnya kalau jaksa memandang posisi saksi yang dia hadapkan itu sudah tidak menguntungkan kepentingan dia, harusnya dia protes. Dia menyampaikan protes kepada majelis hakim supaya pertanyaan yang ditujukan kepada saksi jangan bersifat menekan atau jangan bersifat menjebak, Betul. atau jangan bersifat mengarahkan. Betul. Tapi ini ternyata jaksa juga diam saja. Hakim pun Terkesima. hakim pun mendengarkannya dengan sangat sempurna, tidak terganggu. Jadi sebetulnya perjalanannya sangat sebetulnya normatif. penyempurnaan. Tidak ada hal yang luar biasa yang harus dipersoalkan. Kalau kita lihat dari hakim juga diam, ketua pengadilan, ketua majelis tidak pernah menegur pihak-pihak yang bertanya secara Karena secara berlebihan. prosedur berarti tidak ada kesalahan Tidak ada begitu ya. kesalahan. Karena tidak Terutama ditegur. jaksa. Jaksa ini kan yang menghadapkan saksi untuk menguatkan dakwaan. Betul. Saksi yang Jaksanya dihadapkan diem dalam aja. persidangan itu adalah saksi yang mau diuji keterangan dia di dalam BAP. Setiap penasihat hukum ketika hendak bertanya kepada saksi, selain modalnya adalah BAP, penasihat hukum juga punya informasi lain di luar yang dia gali, yang ada hubungannya dengan perkara itu sendiri. Sehingga apa yang ditanyakan oleh tim penasihat hukum terkait dengan apakah ada telepon dari Pak SBY, mengapa teleponnya pada jam sekian, ini kan dalam rangka menguji benar atau tidak, relevan atau tidak. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh penasihat hukum ini adalah langkah maksimal untuk membela kepentingan klien. Baik. Ini mungkin saya tanyakan juga tadi terkait ini, bahwa memang kalau menurut hukum gitu tidak ada yang salah karena tidak ditegur oleh majelis hakim, berarti tidak ada masalah begitu. Tetapi yang lain melihatnya beda. Tadi contohnya pertanyaannya itu tidak substansi, misalnya Watim Pres begitu Pak, dipertanyakan, padahal kan dituduh berbohong lagi Pak Ma'rufnya, menutup-nutupi bahwa dia tidak pernah menjadi Watim Pres. Padahal saat itu memang tidak ditanyakan mantan-mantan pekerjaannya seperti itu. Panjang. Ya. Jadi memang tidak mengapa harus sampai seperti itu begitu, tidak substansial gitu. Apa hubungannya? Kalau gitu? penasihat hukum tanya tentu punya arah yang dia inginkan. Kenapa ditanya mengenai Watim Pres? Itu kan soal kedekatan Pak Ma'ruf dengan Pak SBY di dalam pemerintahan. Itu baru satu hal. Kemudian beranjak lagi malah ditanyakan juga apakah pada waktu tahun 2012 pada waktu itu Pak Ma'ruf sebagai katakanlah koordinator ya, ketua harian daripada MUI itu sudah mengeluarkan satu statement yang mendukung pasangan Pilkada DKI Fauzi Bowo dan Nahrawi. Pada waktu itu lawannya adalah Jokowi dan Ahok pada saat itu. Karena kita sudah mendapatkan beritanya mengenai soal tersebut. Nah, beliau jawab lupa. Ya kalau lupa mau kita bilang apa? Nah, itu sudah rangkaian. Rangkaian terakhirnya itu berkaitan dengan pertanyaan yang kebetulan saya ajukan, yaitu yang kedatangan Agus Silvi tanggal 7 Oktober. Nah, sebenarnya 7 Oktober. Nah, sebenarnya pada saat itu juga Pak Ma'ruf juga bilang ya udah menyatakan bahwa tidak tanggal 7 Oktober, tapi kita ingatkan lagi bahwa ini ada beritanya, begitu kan? Nah, jadi begini nih, ini penting ini. Ya, ini sebenarnya kita nggak bisa lihat sepotong-sepotong ini persidangan. Bagi kita penasihat hukum itu lihat sejak awal, sejak pemeriksaan saksi-saksi pelapor. Saksi pelapor ada 12-nya akan kita laporkan sebagai saksi yang memberikan keterangan tidak benar. Atau saksi palsu. Cuman majelis hakim tidak mau memberikan penetapan ya untuk dinyatakan diperiksa oleh jaksa untuk dinyatakan sebagai saksi palsu. Karena apa? Persidangan harus berhenti. Karena itulah majelis hakim bilang silakan saudara melakukan upaya hukum di luar daripada persidangan ini. Nah, artinya apa? Banyak masalah ini saksi-saksi pelapor ini. Karena memang bermaksud menggali, maksudnya ada relevansinya Watim Pres dan lain. Tapi kan dibarengi dengan tuduhan sengaja bohong, menutup-nutupi begitu ya. Padahal kan tapi tidak begini, sengaja seperti itu karena memang tidak ditanyakan. Kalau persoalan riwayat pekerjaan itu selalu penyidik meminta yang bersangkutan harus menerangkan.
Nah, sebentar, saya terangkan ya. Dia harus menerangkan Kalau semua. beliau harus menerangkan, beliau itu beraktivitas politik sebelum kita lahir. Ya. Tahun 55 beliau sudah jadi anggota DPRD. Apa enggak disusun semua dibacakan bisa 2 hari itu? Jadi harus fair juga. Ya paling tidak kan diambil yang Kemudian terakhir saja yang masih apa yang diingat. disebut oleh beliau, rekan saya, ya sahabat saya, itu benar, sempurna itu persidangan itu. Karena apa? Jaksa terkesima sampai ngantuk, ya, dan saksi dibiarkan sampai letih, kan begitu. Yang mulia, majelis yang terhormat tidak menghentikan persidangan, sempurna sudah. Nah inilah yang harus dikoreksi. Maka tadi kita menyampaikan sikap, ya, kepada Mahkamah Agung, kepada Jaksa Agung, kepada Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan agar tidak terjadi semua orang yang memberikan kesaksian di pengadilan dicecar, kemudian dikriminalisasi, dilaporkan polisi. Oh, itu kalau kayak begini, paradigma criminal justice system dalam sistem peradilan pidana tidak akan sempurna. Karena apa? Nggak ada yang mau jadi saksi. Nah ini kesannya ditakut-takuti mentang-mentang begini. orang jadi jangan-jangan mentang-mentang dekat dengan aparat kan begitu jadinya kan pertanyaannya kan. Kalau saksinya ini nggak bicara Pak Maruf Amin ya, ini beda beliau bukan saksi pelapor, beliau saksi fakta dari MUI gitu. Kalau saksinya itu yang dari saksi pelapor, sudahlah dia nggak mendengar langsung pidatonya Pak Ahok, dia katanya nonton video, waktu ditanya nonton videonya juga nggak jelas, sebenarnya bukan nonton video, hanya dapat sumber berita dari grup WA-nya saja, bahkan juga hanya nonton yang 13 detik yang hanya berkaitan dengan Al-Maidah, bahkan waktu ditanya juga kejadiannya di mana, dibilang di Tegalega Bogor, bahkan waktu ditanya waktunya kapan juga 6 September, pada pidatonya 27 September, ya. Bahkan juga ada juga katakanlah saksi yang berkaitan dengan afiliasi politik tertentu, mendeklarasikan paslon tertentu, bahkan juga ada FPI yang dari dulu punya kebencian, bahkan ada juga yang bilang bahwa tanggal 3, tanggal 4 Oktober itu sudah ada laporan dari penduduk Pulau Seribu yang telepon, ada SMS-nya katanya banyak. Nah, setelah dicek ternyata tidak ada. Nah, itu apa? Kebohongan semuanya. Nah, masa bisa 12 saksi pelapor, 12 saksinya yang memberikan keterangan tidak benar? Ini kan menjadi tanda tanya kita. Ada apa ini sebenarnya? Nah, kita telusuri terus dong sampai kemana-mana. Iya. Ya, ini sebenarnya sudah sebenarnya dulu ya. Ketika kemudian kita harus menerapkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Telekomunikasi, itu sebenarnya sudah muncul ketika tadi ya Pak Hamfri menyatakan memeriksa masyarakat di Kepulauan Seribu. Ya, itu kan meskipun itu adalah kiat atau tuh trik dari lawyer. Tapi andai kata ada orang di Pulau Seribu yang keberatan kalau handphonenya, teleponnya dibuka CDR-nya, kalau data record information, dia bisa mengadukan dan itu bisa kena Undang-Undang ITE di pasal 31, Pak Junto pasal 47. Ya. Dan ingat juga, sebagai seorang yuris, lawyer, ya, memperoleh datanya harus jelas dari mana. Ya. Oh, kita laporannya ke polisi kok. Nah, ya. Polisi yang mengecek itu juga semuanya. Di peradilan disampaikan justru pembuktian. Ini kan Sumber data. Nah ini sumber datanya dari ini mana? masalahnya. Kita nggak usah jauh-jauh, yang kemarin saja. Sebentar. Yang kemarin Ya. saja. Ya. Kemudian, ingat waktu persidangan di Mahkamah Konstitusi, kan semua transkrip disampaikan. Benar nggak ini pidana transkrip anda pembicaraannya? Sehingga si saksi bisa menilai, Menyatakan, oh iya ya. pembicaraan saya, oh itu bukan. Intinya ini gini. kan tidak. Jadi dalam awang-awang itu ditanya Ditanya bagaimana ini pengadilan. Jangan perbandingannya antara pengadilan Karena biasa udah sore dengan Bisa itu MK. sama, peradilan itu sama. Enggak, itu tidak apple to Ini apple. dalam MK saksi. punya Tapi sistem yang menarik, sendiri. yang menarik gini, MK yang punya menarik sistem kemudian sendiri. ketika data ditanyakan, ya Pak Hamfri menyatakan datanya dari Tuhan. Gitu. Lah kalau saya membuka di pengadilan aja. Oh, iya. Kenapa harus saya buka kepada si A si B? buka di pengadilan. Baik, itu apakah akan dibuka ya nanti? Seandainya saya pintar seperti saya, Kiai Ma'ruf, ngerti hukum, tentu saya tanya, dari mana Anda bisa memperoleh? Karena beliau nggak ngerti hukum. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Jangan merendahkan Pak Ma. Pertanyaannya langsung saja jawabannya ya. Saya ke Pak Hamfri dulu. Jadi di sidang berikutnya akan ditampilkan nih transkrip atau bukti dalam bentuk rekaman atau apa begitu, itu akan ditampilkan tidak, Pak? Kalau kita sampai ke sana, berarti kita memang serius untuk melakukan proses hukum terhadap Pak Maruf Amin. Artinya, ya itu yang dinyatakan bahwa nanti Pak Maruf Amin itu akan diproses secara hukum dan menjadi katakanlah posisinya sebagai katakanlah ya saksi palsu, itu akan terjadi. Apakah itu yang memang kita inginkan? Jadi sebenarnya? intinya tidak akan ditampilkan karena melindungi
Pak Enggak, Manu? sekarang pertanyaan apakah yang itu kita inginkan sampai sejauh itu? Anda inginnya gimana Oh, Pak? justru itu fitnah. Bukan, Seperti itu fitnah. Harus dibuka. Dari mana Anda memperoleh sumber? Itu dulu pertama. Yes. Ya, karena kita punya undang-undang. ITE itu berbasis undang-undang. Undang-undang itu the rule of law yang harus kita taatin. Siapapun boleh memperoleh informasi dari manapun. Jadi Anda tetapi berharap dari dibuka, sumber ya? dari sumber yang jelas, yang legal. Jadi kalau Anda tanya apakah itu yang diinginkan dibuka Pak katanya. Yang menginginkan kita penasihat hukum, bukan mereka. Masalahnya begini, Kita yang menginginkan. masalahnya Pak Karena kita Andre, yang punya kepentingan. Ya, Pak Peter, masalahnya adalah apa? Di situ ada tuduhan, quote and quote, bahwa Pak Ma'ruf Amin itu berbicara dengan Pak SBY untuk pemesanan fatwa. Fatwa. Itu hakul Serius yakin, itu. serius ya, Pak SBY menyatakan tidak pernah terjadi. Dan Pak Ma'ruf Amin pun mungkin kalau suatu saat misalnya kemudian menyampaikan mau itu dipercaya di luar, kami tidak pernah bergen soal fatwa, ya itu clear sekali. Berarti apa yang disampaikan di persidangan itu kan padahal itu kan fakta persidangan. Ini yang repot ya. Jadi menurut saya adalah marilah kita berpikir ke depan itu positif lah. Kalau memang mau melakukan trik yang nggak usah nyangkut-nyangkut yang lain, apalagi dengan mengambil keuntungan dengan mencoba menjatuhkan yang lain, padahal yang dijatuhkan itu sangat mengerti hukum. Tapi dan punya tahu. beneran apa hanya bluffing ini Pak Henry buktinya itu? Begini, saya mau kasih tahu satu hal. Ya. Bahwa alat bukti itu atau barang bukti itu kan bukan hanya katakan yang dibilang rekaman atau transkrip, ya. Orang pun bisa jadi atau saksi pun bisa jadi alat bukti kan. Nah, ini Itu masalahnya. aja. Katanya ada dapat dari liputan 6 kemarin katanya. Liputan 6 itu hanya untuk mendukung Ya. bahwa memang Di ada situ satu tidak ada Pak waktunya. Ma'ruf Di situ Amin tidak ada waktunya. yang menyatakan Pak SBY Ya. ada Kalau telepon waktunya saya dari Tuhan. sebelumnya. Selesai sudah. Sampai terus ini ya. Karena simpang siur seperti ini karena menjurusnya jadi fitnah ya, mengatakan oh ada pesan fatwa tapi kemudian buktinya tampaknya tidak akan ditampilkan begitu ya, Jadi sehingga bahasanya transkripnya udah fitnah. orang tidak tahu. Anda menyarankan agar SBY dipanggil saja Ya, kalau begitu. kalau saya sarankan sebetulnya jaksa minta kepada hakim perintahkan jaksa supaya menghadirkan Pak SBY untuk diuji apakah betul terjadi 7 kontak. jam lagi diujinya. Tidak cukup, ya cukup menjawab pertanyaan itu saja. Diklarifikasi dulu. Ya, Buktinya dapat dari data, mana? ya. Sumbernya dari mana? Yang dibutuhkan Percakapannya dalam- apa? ya. Baru dipanggil orangnya. Yang dibutuhkan dalam persidangan ini kan keterangannya, pengakuannya, bukan soal ada transkrip. Tidak, Oh, sekarang tidak dong, dari sumbernya dong. Hukum Sumbernya modern adalah transkripsi digital, pembicaraan. ya, hukum Nggak modern bisa itu. digital evidence pengakuan tidak Pak dipakai. Kiai Pak Kiai sudah menyatakan tidak. Tim penasihat hukum meyakini bahwa itu ada. Ya tidak karena tidak tahu tadi. Nah, ada itu harus ditampilkan dong ada Tampilkan. Nah itu. itu dia. Caranya kan tidak hanya dengan cara itu, Nggak dengan bisa, cara itu. menghadirkan Pak SBY Transkrip dalam pembicaraan persidangan nggak bisa begitu. untuk mengklarifikasi itu karena namanya disebut di Ya, dalam. seringkali kita dengar kepolisian juga mengatakan kalau pengakuan nggak perlu, kami punya digital evidence. Digital evidence itu sangat akurat, bisa menunjukkan tempus ya, 10-16-nya, lokusnya karena dalam CDR kalau data reconfirm itu ada lognya, ada lognya. Dan Ya, bisa ketahuan. Jadi saya mendukung itu. Kalau itu akan dibuka, ayo kita buka Karena bersama. Ahok juga mengatakan wah kita punya buktinya yang Ya. bukti kuat begitu ya. Nah, itu hanya bluffing saja atau hoax begitu ya kalau sekarang dibilang atau beneran begitu Pak itu. Kalau sampai bilang 10.16 berarti ada dasar yang kuat. Nah, itu kita kejar. Nah, Kita kunci di situ. isinya tapi bener nggak isinya pesanan fatwa atau ngobrol yang lain begitu Tapi kan? saya hanya mau bilang, bukti itu bukan hanya dari hal-hal yang bersifat surat saja, Iya. tapi keterangan orang pun juga bisa Nah, jadi saksi. ini yang perlu Dan diakurasi. keterangan orang itu yang Ya. lebih mudah. Lebih mudah belum tentu betul loh, Karena Pak. dipanggil, ditanya apakah betul ada kontak per telepon. Ya. Kalau Pada- belum pada ada jam tadi sekian. fakta tadi. Ya, ini kan fakta Sekarang yang terungkap. Adanya transkrip pembicaraan, percakapan. Nah, itulah yang harus ditampilkan. Nah, sudah ya. dijelaskan oleh Pak Himfri. Buktinya bukan disadap begitu, tapi keterangan orang yang kebetulan mungkin nguping sambil ngelihat jam. Ya. 10.16 itu loh. nggak bisa. Langsung dicatat. Mungkin Itu seperti nggak itu. bisa. Begitu ya Ini Pak kan Himfri? hasil dari menggali informasi, menggali Bukan disadap maksudnya. Menggali pengakuan di dalam Saya dengar persidangan. kok percakapan antara Pak SBY dan saudara saksi itu yang ditampilkan. Iya, melalui telepon. Lalu itu- mungkin nguping teleponnya kan bisa saja Nah, akhirnya dia dengar percakapannya. berarti kalau itu dia orang yang sangat dekat sekali, berarti hanya harus ada tambahan katanya. Nah, ini yang repot lagi. Jadi katanya nih Pak Himfri atau beneran? Nanti kita semuanya Nah, kita tunggu. Kita tunggu. hanya penasihat hukum Ya. yang bisa mengajukan itu dan hakim yang mempertimbangkan. Iya. Nggak bisa orang luar makanya kemarin ikut-ikutan. kata kuncinya terakhir Pak SBY juga mengatakan ini dadaku.
mana ada. Waduh, repot udah kalau udah kayak gitu. Nah, tapi Itu di luar dengan NU pengadilan. sudah selesai. Udah maaf-maafan, udah memaafkan Ahok atau bagaimana? Ya kalau soal maaf dari dulu juga udah maaf. Ini kan proses hukum. Dan ingat ya, kemarin sudah mengulangi juga yang namanya Pak Ahok, ya toh, dengan nada yang saya udah lihat kok wajahnya bagaimana menatap Kiai sambil mengatakan saksi itu tidak pantas. Ini yang kemudian memicu. Menzolimi. Itu di dalam pengadilan loh. Oh, tidak Nggak bisa. jadi Pengadilan ukuran. itu Nggak boleh. di apa? Nggak boleh. Di apa? Itu di pengadilan. Terbuka. Kalau di pengadilan Tidak itu, bisa. Di pengadilan Tapi itu. ya Ahok mau minta maaf katanya, bahkan Gini, sudah di video di begini. YouTube begitu kan? Tetap kita harus pisahkan fakta persidangan yang sudah muncul ya dalam persidangan dengan yang di luar. Baik. Beliau kan sudah bilang bahwa beliau menghormati Pak Maruf Di luar persidangan, Nah, begitu di luar ya. persidangan. Baik, Nah, baik. untuk itu beliau menunjukkan ya rasa hormatnya dan Ada kalau rencana datang memang begitu, Pak? ada kesan yang Ada rencana katakanlah- silaturahmi ke Pak Maruf? ada. Oh, ada. Sudah disiapkan kameranya dan adegannya mencium kaki sudah. Skenario Sambil nangis-nangis. skenarionya gitu katanya. Nggak pernah punya sifat begitu. Oh gitu ya. Ya. Nggak pernah. Yang oh, ada nangis. adalah dia menunjukkan apa adanya dalam dirinya. Be yourself gitu. ya. Oke, baik. Jadi kalau Baik. dia bilang Aslinya. A, memang A. Wah. Ya. Dia nggak pernah munafik orangnya. Kita tunggu aja. Kita tunggu. Baik, kita tunggu saja. Kita Demikian, tunggu terima buktinya. kasih. Kalau kami kita tunggu buktinya. Kita tunggu transkripnya. Semoga bukan katanya loh Pak ya, ditunggu loh ini. Baik, terima kasih sudah datang ya Bapak-Bapak. Dan pemirsa demikian pro dan kontra, saya Rahma Sarita. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak.